Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kita akan membahas bahaya leptospirosis. Tahukah teman-teman apa itu leptospirosis? Spirosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui urin hewan yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Manusia dapat terinfeksi akibat kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi atau akibat dari lingkungan yang terinfeksi urin hewan tersebut. Apa sih yang ada di dalam urin hewan sehingga dapat menjadikan manusia itu terinfeksi sehingga terjangkit penyakit yang kita sebut dengan leptospirosis? Nah, teman-teman, jadi leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menginfeksi hewan di Indonesia, hewan yang banyak ditemukan pada tikus. Jadi, leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menginfeksi hewan di Indonesia, hewan yang banyak ditemukan pada tikus. Jadi, bakteri Leptospira itu masuk atau menginfeksi pada tikus. Kemudian, bakteri tadi akan keluar dari tubuh hewan tersebut ikut bersama urin hewan itu. Karena Leptospira itu hidup pada ginjal hewan tersebut. Sehingga jika urin hewan tersebut tersentuh pada kulit manusia yang luka, maka manusia ikut terinfeksi bakteri Leptospira. Terkenalah leptospirosis. Terus muncullah pertanyaan, apakah hanya hewan tikus yang membawa penyakit leptospirosis ini? Jawabannya tidak, teman-teman. Adapun hewan-hewan lain tersebut seperti babi, domba, tikus itu sendiri, kuda, kambing, sapi, anjing. Teman-teman, telah dilakukan pendataan di Indonesia pada tahun 2016 mengenai jumlah manusia yang terdeteksi leptospirosis. Ada sekitar 167 orang dan 32 diantaranya mengalami kematian. Nah, 32 adalah angka yang cukup besar loh teman-teman. Hal ini membuktikan bahwa leptospirosis adalah kasus yang mesti kita waspadai kejadiannya karena perjalanan penyakitnya yang buruk dan waktu yang dibutuhkan dari awal bakteri masuk sampai menyebabkan kejadian buruk pada tubuh manusia hanya dalam waktu singkat saja teman-teman. Maka dari itu penting untuk kita kenali gejala sehingga manusia yang terinfeksi mendapat penanganan cepat. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke gejalanya, perlu kita ketahui faktor resiko leptospirosis atau hal-hal yang perlu kita waspadai karena hal-hal ini membuat kita dekat dengan ancaman terinfeksi leptospirosis. Apa saja itu? 1. Pekerjaan. Orang-orang yang mempunyai risiko tinggi mendapatkan penyakit ini adalah pekerja-pekerja yang di sawah, pertanian, perkebunan, peternakan sudah pasti, dokter hewan juga. Kedua, banjir atau genangan air. Sudah pasti, terkadang genangan air tersebut telah terkontaminasi dengan urin hewan yang terkontaminasi bakteri Leptospira tadi. Ketiga, tumpukan sampah. Ya, tempat-tempat kotor sering dijadikan tempat sarangnya para tikus. Kemudian yang keempat, tikus atau hewan lain, misal hewan peliharaan yang kita tidak rawat dengan baik. Nah, setelah itu kita masuk ke tanda gejala orang terinfeksi. Apa saja itu? Ada demam tinggi, sakit kepala, menggigil, nyeri otot, muntah, kuning pada kulit dan mata, mata merah, nyeri perut, bintik merah, diare. Dan gejala ini biasa muncul kurang lebih 10 hari setelah kita terinfeksi. Segera bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat karena ancaman fatal apabila telat pada penanganannya. Tetapi teman-teman, yang terbaik dari semua itu adalah kita mampu mencegah diri kita terinfeksi leptospirosis. Bagaimana caranya? Ada 2 yang harus kita ingat. 1. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Gunakan alat pelindung diri. Tadi yang pertama teman-teman, perilaku hidup bersih dan sehat yang mana saja sih?
Nah, ini dia. Miliki pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus. Selalu mencuci tangan dan sabun sebelum makan. Mencuci tangan dan kaki serta bagian tubuh lainnya dengan sabun setelah melakukan aktivitas. Misal saja habis kerja di sawah, selokan, ya tempat-tempat seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan pasti. Kemudian membersihkan tempat-tempat air dan kolam renang. Selanjutnya, tadi yang kedua adalah memakai APD atau alat pelindung diri, yaitu memakai sarung tangan, alas kaki, atau sepatu karet saat di tempat berair, becek, atau tempat yang kotor. Nah, selanjutnya, lindungi luka dengan penutup luka kedap air, teman-teman. Nah, sekian dulu ya videonya, teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pada pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Wassalamualaikum, teman-teman.